Ya, shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini saya membuat sebuah video menyemangati Ibu Christina Ginting. Video beliau beredar luas di media sosial, bahkan diangkat oleh beberapa stasiun televisi, bahkan media-media ternama seperti Tribun, sahabat ya. Dan banyak orang-orang yang mengecam, bahkan influencer saudara kita muslim juga mengecam pernyataannya. Meskipun ada beberapa saudara kita muslim juga yang membela Ibu Ginting ini. Saya pribadi termasuk salut dan kagum atas keberanian Ibu Ginting menyampaikan hal ini di kalangan internasional, karena inilah saatnya sahabat. Segala sesuatu itu harus dibukakan, kebenaran itu harus disampaikan agar mata dunia tahu begitulah keadaannya. Saya pribadi saudara yang terkasih ya, senang dengan pernyataan beliau, meskipun memang pernyataan saya ini tentu saja akan mendapat kecaman dari saudara kita sebelah, dianggap mendukung orang yang membawa konflik. Ya, tetapi begitupun saudaraku, saya terima semua risiko. Kalau ada yang mencaci maki ataupun mengolok-olok ataupun emosi karena pernyataan saya mendukung Ibu Christina Ginting, terserah mereka. Kenapa saudara ya? Karena apa yang disampaikan ibu itu benar adanya. Kalau saudara cek video saya setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, banyak sekali video reaksi-reaksi terjadinya hal-hal diskriminasi, persekusi, intimidasi, khususnya kepada kaum minoritas, baik itu Kristen, Hindu, Buddha. Kaum-kaum minoritas yang agamanya minoritas di negeri ini banyak mengalami persekusi dan ketidakadilan. Beberapa gereja mengalami penyerangan, penutupan, bahkan siswa-siswi Kristen mendapatkan ketidakadilan di sekolah-sekolah pemerintah. Dan belum lagi orang-orang yang bekerja di kalangan pemerintah, ada yang melaporkan mereka sulit naik jabatan, sulit naik pangkat karena mereka non-muslim. Inilah hal yang memang tidak bisa lagi disembunyikan, sahabat. Dan saya senang jika apa yang disampaikan ibu ini viral dan disampaikan di Jerman, sehingga video beliau viral. Dan saya senang juga jika video ini diangkat oleh beberapa media televisi, bahkan media-media ternama di Indonesia, supaya ya inilah waktunya sahabat, inilah waktunya, karena kebenaran itu tidak bisa disembunyikan. Kenapa ibu itu sampai menyampaikan hal itu di Jerman? Ya mungkin disampaikan di Indonesia tidak ada respon, justru semakin mereka tunjukkan ketidakadilan. Ya, contoh hal yang konyol ya bagi saya saudara ya. Ada orang Kristen dan Islam berdebat. Debat yang Islam mengolok-olok Kristen, menghina merendahkan rasul orang Kristen, nabi orang Kristen. Lalu orang Kristen pun melakukan hal yang sama. Konyolnya yang ditangkap adalah orang Kristen. Di ranah debat itu yang Kristen ditangkap, yang Islam tak ditangkap meskipun sudah dilaporkan. Ini kan konyol sahabat. Salah satu seperti si anak Batak. 2 kali si anak Batak ditangkap karena apa? Karena berdebat. Lawan debatnya apa? Yang Islam. Yang Islam dibiarkan, dilaporkan pun seperti tidak ada respon. Dan kalau kita melihat seperti dibela gitu, seperti ada pembelaan kepada kaum mayoritas karena merendahkan agama non-muslim. Nah itu contoh seperti Nora Aritonang. Nah, udah berapa orang yang melaporkan itu sahabat? Sampai sekarang kita lihat bagaimana tak ada ditangkap saudaraku. Juma juga sudah dilaporkan, tak ada saudaraku. Siapa lagi? Banyak yang sudah dilaporkan. Kenapa orang Kristen sampai melaporkan? Ya karena tuntutan juga, tuntutan kan. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh muslim yang berkata, kalau memang kalian merasa ternista juga, ya laporkan juga dong katanya. Ya dilaporkan. Buktinya tak ada tanggapan.
Dan lebih lucunya lagi ketika Ustadz Abdul Somad dilaporkan karena mengolok-olok dan menghina salib. Apa kata Pak Ustadz tersebut? Saya hanya menjelaskan kepada orang muslim di tempat ibadah muslim di dalam masjid, dan saya tidak ada niat untuk melecehkan agama non muslim. Selesai perkara, sahabat. Tetapi kalau orang Kristen yang seperti itu kena, sahabat. Jadi mungkin ya Ibu Christina Ginting ini juga melihat ketidakadilan yang terus dipertontonkan, diperlihatkan. Dia nggak tahan lagi. Lalu dia ngomong di luar negeri, dia ngomong di Jerman, dan luar biasa efeknya. Dan saya melihat cukup viral. Jadi saya pribadi mengatakan semangat Ibu Christina Ginting, semangat, sampaikan terus kebenaran. Kalau tidak bisa sampaikan kebenaran di negeri sendiri, di internasional sampaikan, di negara maju itu sampaikan, karena memang begitu keadaannya. Nah sekarang apakah saya menuduh semua Islam itu kekerasan? Tidak. Saya punya keluarga, punya saudara juga muslim, banyak yang baik-baik, sahabat. Saya punya teman muslim juga banyak yang baik. Di komplek perumahan saya hampir bisa dikatakan 100% itu Islam. Hampir semuanya juga baik, sahabat. Tetapi perlu kita ingat ya, apa yang disampaikan oleh MUI, bahkan tokoh-tokoh agama Islam ketika mereaksi terjadi teroris atau bom gereja atau bom ibadah Natal. Apa kata mereka? Oh, itu salah pengajian, itu salah memilih guru. Jadi dari pernyataan MUI itu saya menarik kesimpulan, selama mereka tidak salah pengajian, salah guru, ataupun salah tafsir, mereka akan menjadi orang yang baik. Selama mereka menggunakan hati nurani mereka, selama mereka menggunakan hati nurani mereka, mereka pasti baik. Tentu saja para penonton di tempat ini punya teman kantor, teman sekolah, teman kuliahan yang muslim ya. Di antara mereka pasti ada orang yang baik, saudara ya. Tidak suka kopar kapir dan mau berteman dengan saudara, makan bareng gitu ya. Tentu saja saudara punya teman seperti itu. Saya pun punya saudaraku yang tidak fanatik gitu ya. Nah, tetapi perlu kita waspadai apa yang dikatakan MUI. Ketika ada terjadi bom Natal atau bom gereja atau penggerudukan gereja, mereka berkata salah tafsir, salah guru, salah pengajian. Jadi kalau mereka tidak salah guru, salah tafsir, salah pengajian, aman, sama aman. Tetapi nyatanya di negeri kita ini banyak yang salah tafsir, sahabat. Banyak yang salah guru, salah pengajian, banyak sekali. Cobalah saudara pikir logika kita, masa menutup gereja? Allahu Akbar. Miris kan, sahabat? Ada orang yang ngomong caci maki, sebelum caci maki ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Miris sekali. Di negeri kita ada orang begitu. Ketidakadilan inilah yang membuat Ibu Christina Ginting tidak tahan. Makanya dia menyuarakan hal ini di internasional. Ya, ibu ini kan di Medan ya. Tentu saja dia tahu ya kasus Ibu Melianda. Pasti dia tahu. Mengkritik suara Toa, dia dipenjara sekian tahun. Dan banyak umat muslim di daerah Ibu Melianda ini marah, membakari vihara, sahabat, merusak vihara. Bayangkan. Kalau kita lihat ketidakadilan ini sangat timpang. Ibu Melianda hanya mengkritik Toa saja, di penjara sekian tahun. Pelaku-pelaku pembakaran, pengerusakan tempat ibadah non muslim, saudara kita umat Konghucu, Buddha tersebut, ya hanya sekian bulan saja, sahabat, seperti main-mainan. Betul. Kita melihat bagaimana ketika kita mengalami penghinaan, pengolok-olokan, penistaan kepada agama non muslim, banyak di negeri kita ini. Banyak. Menghina Kristen banyak, saudara. Menghina Buddha juga banyak.
aman tuh. Membahas-bahas agama lain banyak. Kenapa mereka tidak ditangkap? Apakah keadilan itu hanya bagi mayoritas? Di mana letak sila kelima itu, saudara? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di mana? Coba kita berpikir lagi. Apa Pancasila ini harus dihapus saja dari bangsa ini? Mau ditaruh hukum syariat saja? Biar tahu daerah-daerah Kristen. Kalau memang bangsa ini, bangsa Indonesia yang tercinta ini sudah berdasarkan hukum Islam, biar tahu daerah-daerah Kristen seperti Tanah Batak, Papua, Manado, NTT, Flores, Pulau Nias, biar tahu mereka untuk merdeka dari negeri ini. Karena tidak mungkin orang Kristen mengikuti hukum Islam, berbeda hukumnya. Demi menghormati hukum yang ditetapkan, terpaksa orang Kristen harus merdeka, harus berpisah dari Indonesia. Iya, karena orang Kristen juga punya hukum sendiri, tidak bisa itu dicampur adukkan, maka nanti akan timbul bentrok. Makanya harus merdeka. Makanya pemerintah harus jelas menyampaikan ini. Dasar negara kita ini sebenarnya Pancasila atau hukum syariat Islam. Karena pada prakteknya kita lihat keadilan itu hanya bagi mayoritas. Ya, keadilan itu hanya bagi mayoritas. Kita melihat di zaman sekarang ini, orang bebas ngomong, oh tidak boleh itu memimpin. Surat Al-Maidah, dilarang kafir memimpin. Hal-hal seperti itu kan disampaikan secara publik waktu di zaman Ahok. Terang-terangan, sahabat. Bayangkan, pernyataan begitu sudah jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan juga Sumpah Pemuda. Sudah jelas, sahabat. Tetapi apa yang terjadi? Pembiaran. Bayangkan, sahabat yang terkasih ya, jika rumah pribadi saja digeruduk, ini rumah pribadi, digeruduk, dirusak, didatangi massa tanpa seizin, Anda bisa terkena pidana. Masa rumah Tuhan digeruduk, diganggu? Tidak ada sikap tegas dari pihak keamanan kita. Seperti yang saya katakan berulang-ulang, seharusnya pihak kepolisian atau TNI yang kita cintai, yang kita kasih, ketika melihat ada massa datang mengganggu gereja, massa itu harus diusir. Itu yang benar, bukan dijagai, dikeliling-kelilingi, bukan begitu. Itu massa harus diusir. Harus ditanyai, kalian mau apa ke sini? Mau menutup gereja, Pak. Ngapain kalian nutup gereja? Agamamu apa? Dia sebut agamanya. Oh, urus saja tempat ibadahmu, urus saja agama. Enggak usah kalian urusi tempat ibadah agama lain. Pulang. Suruh pulang. Bukan malah diaman-amankan, dikeliling-kelilingi dan dibiarkan massa tersebut mengganggu dan masuk ke tempat ibadah tersebut. Bukan seperti itu cara yang benar. Orang itu harus diusir, bahkan bila perlu langsung dikenakan sanksi pidana. Itu yang baru benar. Gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, ketidakadilan ini yang terjadi di bangsa kita ini wajar disuarakan. Siapa yang gak tahan, sahabat? Siapa yang gak tahan? Satu gereja saja diganggu, itu sudah menyakiti seluruh umat Kristen. Satu gereja. Iya, karena apa? Karena orang Kristen semua mengasihi, mencintai gerejanya. Bayangkan kalau kita melihat 1000 gereja dibakar. Aduh, belum lagi kita melihat bagaimana pembakaran gereja yang di Aceh itu, saudara. Meskipun kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu, setiap saya melihat video itu, saya menangis dan meneteskan air mata. Sedih saya, saudara. Orang Kristennya sampai menangis. Belum lagi persekusi kepada pendeta, ibu pendeta diusir gitu. Masih beribadah gak kalian hari ini di sini? Diusir, saudara. Ditakut-takuti, diancam. Padahal mereka orang pribumi asli, yang nenek moyang mereka juga pejuang.
kita semua ini bukan pendatang, bukan imigran. Saya ini orang Batak, asli Indonesia, bukan pendatang, bukan imigran. Nenek moyang saya juga berjuang mengusir penjajah dari negara ini. Kenapa setelah Indonesia merdeka seakan-akan Indonesia ini jadi milik satu agama? Di mana keadilan itu? Di mana keadilan itu? Wajar Ibu Ginting itu menyampaikan hal ini di kalangan internasional. Belum lagi kita berbicara ada di sebuah daerah, pendeta datang di demo. Itu yang dibahas oleh Abang Permadi Arya. Dibahas pendeta datang di demo. Itu kejadian 2025. Belum lagi masalah Natal, pengharaman Natal, mengganggu ibadah Natal, ibadah Paskah juga kemarin kan diganggu. Itu belum berbicara itu loh, yang dicuplik oleh Abang Permadi Arya atau Abu Janda itu hanya sebagian kecil. Dia tidak membahas tentang Natal, Paskah di situ kan. Itu kemarin ada beberapa kejadian loh. Ibadah Paskah itu diganggu, ditolak di demo. Wajar Ibu Ginting itu menyampaikan itu di kalangan internasional. Wajar hal ini diangkat supaya viral. Kenapa? Karena di mata dunia banyak orang yang berpikir Indonesia kita ini berdasarkan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pada faktanya, prakteknya kita melihat dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dan Sumpah Pemuda itu tidak dipraktekkan, saudara. Tidak dipraktekkan. Kalau dipraktekkan begitu luar biasa kan sebenarnya. Iya. Belum lagi kita berbicara bagaimana persekusi kepada rumah makan tradisional khas orang Batak, babi panggang karo. Ada tuh di Google, cek saja, rumah makan babi panggang karo dilarang, digeruduk massa. Itu orang-orang beragama itu yang menggeruduk itu, saudara. Miris enggak? Miris. Ngeri, saudara yang terkasih. Memang sudah waktunya ada orang berbicara di kalangan internasional seperti Ibu Ginting ini. Kalau bisa ada nambah lagi generasi-generasi seperti Ibu Ginting ini yang menyuarakan ini. Supaya makin heboh. Karena apa? Kalau tidak heboh, ya tidak bergerak kan begitu kan. Kalau tidak viral, ya tidak bergerak, saudaraku. Tidak bergerak. Coba kita lihat ya debat-debat presiden kemarin itu. Miriskan kita, saudaraku. Masalah intoleransi tidak diangkat di negeri kita dalam debat itu. Penutupan gereja, pelarangan orang Kristen ibadah, kenapa tidak diangkat? Cobalah. Apakah itu wajar? Apakah itu kewajaran menutup tempat ibadah orang lain? Seharusnya itu diangkat kalau benar-benar calon presiden itu benar-benar ingin menegakkan toleransi, menegakkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan menegakkan Sumpah Pemuda. Harus diangkat itu meskipun itu menyakiti kaum-kaum yang melakukan intoleransi itu. Harus diangkat supaya apa? Supaya berubah. Kalau ditutup-tutupi terus kapan mau berubah, sahabat? Nggak bisa. Sakit kita menutup-nutupi hal ini, sahabat. Manusia saja menyimpan-nyimpan atau menutup-nutupi hal-hal yang mendukakan hatinya. Itu bisa masuk rumah sakit. Apalagi negara ini ditutupi terus, nggak bisa. Lama-lama sakit bangsa ini, sahabat. Kita mau bangsa ini menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang sembuh, bangsa yang bangkit. Udah capek kita jadi negara berkembang, sahabat. Kita pengen jadi negara maju. Kalau mau bangsa ini maju, ya harus berani menyingkapkan kebenaran. Negara-negara maju juga dulu begitu. Amerika, Eropa itu, sahabat ya, dulu juga begitu. Tetapi mereka tinggalkan itu semua. Bahkan di negara mereka sudah dihapuskan undang-undang penistaan agama.
Yang namanya iman itu ya boleh saja dibahas, boleh dikritik. Ini masalah sorga loh. Nggak bisa beriman buta. Makanya kalau saudara di negara maju sana, kritik Kristen pun meskipun negara tersebut mayoritas Kristen tidak pernah dipermasalahkan. Seharusnya bangsa kita ini begitu. Hapus saja undang-undang penistaan agama. Hapus. Orang mau memilih sorga, boleh dong bertanya. Orang mau memilih jalan kebenaran, boleh dong diuji, boleh dong dikritik, boleh dong ditanyai. Seharusnya kan begitu. Masa nggak boleh ditanya, sahabat? Itu saudara yang terkasih, banyak hal yang terjadi di bangsa kita ini yang memang ditutupi. Saya percaya memang banyak saudara kita muslim yang baik-baik, yang toleransi, banyak saudara. Tetapi yang intoleransi ini jumlahnya saya lihat makin banyak. Kenapa? Karena akarnya tidak dicabut. Semakin menjamur, semakin merambat kemana-mana. Makanya jangan heran makin banyak orang yang fobia nanti kepada satu agama ini. Kalau pemerintah tidak cepat-cepat memberantas akarnya, jangan salahkan, makin banyak orang fobia. Sekarang saja saya lihat sudah mulai kok. Dulu punya teman gitu ya, agamanya muslim, ya, tidak pernah sholat, tidak pernah ikut pengajian gitu, akrab. Begitu dilihatnya sudah berhijab, rajin pengajian, ada ketakutan sendiri dalam hati orang itu, sahabat. Jangan-jangan ini nanti jadi fanatik dia, jadi diharamkan saya, jadi dikafirkan saya, kan begitu. Jadi takut orang berteman dengan orang yang sungguh-sungguh beribadah, kan ini jadi salah sebenarnya. Tetapi itulah fakta yang terjadi di lapangan. Melihat orang yang sungguh-sungguh gitu, kita jadi takut. Iya kan? Melihat orang berpakaian agama, kita jadi takut. Melihat orang yang berjenggot panjang, celana cingkrang, apalagi jidatnya 3 di sini, apalagi ada wanita yang cuman matanya saya nampak, kita jadi takut. Jadi fobia kita. Jangan sampai ada terjadi fobia-fobia agama. Itu yang diinginkan sebenarnya. Tetapi ya itulah, kalau ditutupi ini terus, ditutupi, makin parah. Jadi saatnya ini memang harus dibongkar, disampaikan oleh Ibu Ginting. Benar itu, memang itu kejadiannya di bangsa kita. Di Medan, saudaraku ya, di Medan itu. Dulu di Sumatera Utara itu, ini dulu nggak pernah masjid itu diganggu. Orang pengajian itu nggak pernah diserang oleh saudara kita Kristen, orang-orang Batak khususnya, orang Nias, nggak pernah, saudara. Tapi lihat, saudara tonton video saya di bawah itu, bagaimana di Sumatera Utara terjadi persekusi kepada orang Kristen yang lagi ibadah. Miris nggak? Setelah mereka banyak rame, gereja pun diganggu. Ketik saja di Google itu, gereja dilarang di Sumatera Utara. Itu banyak kejadiannya. Rumah makan babi panggang dilarang. Itu kejadiannya ada, cek di Google. Bayangin sih. Cobalah kita berpikir. Yang dulunya Sumatera Utara dijuluki sebagai kota paling toleransi di Sumatera, justru di Sumatera Utara terjadi hal-hal seperti itu. Tanpa kita sadari itu. Tanpa kita sadari Sumatera Utara terjadi hal-hal intoleransi. Kenapa bisa begitu? Pembiaran. Bibit-bibit itu dibiarkan. Ngeri. Makanya jika negara kita ini tidak tegas, tidak sigap menegakkan keadilan untuk semua agama ini, jangan salahkan jika akan muncul nanti orang-orang seperti Ibu Ginting ini bermunculan menyuarakan hal ini di kalangan internasional. Bisa saja nanti di PBB ini disuarakan. Resikonya bangsa kita ini menjadi bangsa yang akan mundur. Wisatawan pun akan takut ke negara kita ini karena sudah disamakan dengan Suriah. Sekarang saja sudah masuk. Negara kita menjadi negara 50 negara yang berbahaya bagi
wisatawan dan orang Kristen. Gitu. Nggak tahu saya 30, 20 tahun atau 15 tahun ke depan bagaimana bangsa kita ini. Makin mundur kah? Gimana? Kita ingin bangsa kita ini maju, berkembang. Ya, lihat Singapura begitu berpisah dari Malaysia, jauh lebih maju sana. Karena menegakkan toleransi. Iya, lihat itu Singapura, belajarlah kita dari situ sana. Betapa majunya Singapura, jauh lebih maju sekarang pada Malaysia. Yang dulunya susah maju itu sahabat, setelah mereka pisah jauh lebih maju. Memang harus berani terbuka, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau tidak mau terbuka, susah untuk pulih. Kita pengen bangsa ini, negara ini pulih, maka harus terbuka. Itulah semangat saya dari JDP Channel kepada Ibu Christina Ginting. Semangat, Tuhan memberkati Anda. Shalom.